Selamat malam. Jemaat yang terkasih, sore hari ini kita dikejutkan mendengar sebuah kabar yang tidak pernah ingin kita dengar. Pendeta, rekan, sahabat, saudara kita, Pendeta Gladys Janet Dwi, telah dipanggil Tuhan kembali ke sisinya. Duka yang begitu mendalam mengalir pada hati kita. Bahkan air mata kita tidak berhenti mengalir hingga saat ini. GKI Cinere berduka. Kita semua tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Namun marilah kita mencari hikmat Tuhan di tengah duka yang sedang menyelingkupi hati kita. Dalam duka ini, malam hari ini kita akan melangsungkan ibadah penghiburan untuk memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, juga bagi setiap kita yang kehilangan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Allah yang kita kenal adalah Allah yang tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Ia adalah Allah yang membimbing kita setiap saat di dalam setiap suka dan duka kita. Segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk memperkuat iman kita, kekuatan serta penghiburan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini di dalam duka cita kami datang ke hadirat-Mu. Engkau tahu Bapa bahwa hal ini begitu memukul berat setiap kami. Karena kami harus kehilangan pendeta yang kami kasihi, rekan yang berarti bagi kami, sahabat kami, juga saudara kami.
Kau tahu betapa kami menangis berduka karena kehilangan. Namun di dalam duka cita ini Bapa, ajarkanlah kami untuk meyakini bahwa Engkau Allah terlebih berkuasa dari apapun juga. Dan karenanya Engkau Allah juga memiliki rancangan yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Maka tolong balutlah hati setiap kami yang terluka, sehingga kami boleh belajar untuk tunduk pada kehendak Tuhan dan mencari hikmat Tuhan melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan peribadahan kami pada malam hari ini. Penghiburan yang bersama kami mohonkan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah ini. Dan melalui kuasa-Mu saja kami beroleh kekuatan serta penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 121 yang akan bersama kita baca secara berbalasan. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang menjaga kehidupan kita hari demi hari. Ya Allah yang menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk senantiasa kita gunakan berkarya dan melayani Tuhan. Pendeta Gladys telah memberikan teladan di dalam hidupnya ketika ia membagikan dirinya sepenuh waktu untuk menjadi teladan dan melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Hidup ini adalah kesempatan merupakan salah satu lagu yang pernah di-request oleh Pendeta Gladys semasa hidupnya. Karena ia meyakini bahwa di dalam hidup ini ia harus selalu berkarya selama Tuhan memberi waktu. Jangan sia-siakan
Saudaraku, mari kita berdoa. Di malam ini kami masih terus memohon belas kasih-Mu bagi keluarga Pendeta Gladys, juga keluarga besarnya, beserta para kolega pendeta GKI, dan juga bersama jemaat basis dan simpatisan GKI Cinere. Kami tidak tahu harus bagaimana. Yang kami tahu hanyalah pertolongan Tuhan saja yang boleh terjadi dalam misteri kehidupan yang sungguh berat ini. Maka mari Tuhan, Engkau berbicara atas kami, menguatkan setiap kami bersama pelayan pemimpin jemaat dalam ketidakberdayaan kami. Kami memohon dalam cinta kasih Kristus. Amin. Saudara, hari ini kita semua terkejut. Hari ini kita kehilangan setelah beberapa waktu Pendeta Gladys dirawat di rumah sakit. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Lagu yang tadi kita nyanyikan sungguh adalah lagu permintaan almarhum. Dia pernah katakan begini, kalau sampai aku dipanggil Tuhan, aku mau nanti di penghiburan lagu ini dinyanyikan. Hidup ini harus jadi berkat. Berkat yang serasa pahit, tidak mudah, dan aku pun tidak percaya karena kakakku lekas berpulang. Tetapi mesti bagaimana? Kita kehilangan gembala kita dan kita hanya bisa bertanya sama gembala agung kita, kenapa Tuhan? Saudara, Mazmur 23 katakan, Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, dalam situasi pandemik seperti sekarang ini atau situasi apapun, betapa peristiwa kehilangan terus menunjukkan bahwa hidup kita sungguh rapuh.
Bahkan dalam kerapuhan ini Tuhan izinkan kita terus melewati dalam lembah kekelaman. Atau dalam terjemahan lain, Tuhan izinkan dalam kerapuhan ini kita tetap hidup dalam bayang-bayang maut. Ngeri, saudara. Ya, kita rapuh, kita diizinkan Tuhan untuk melalui semuanya itu. Dan kita sadar benar bahwa kerapuhan seolah tidak pandang bulu. Bayang-bayang maut kelam itu terus menerus ada di kehidupan kita. Dan nampaknya saudara kita mesti aware, kita mesti sadari itu. Di sepanjang hidup kita. Lelah. Ya. Tidak berdaya. Benar. Tetapi saudaraku kita tidak sendiri. Ada Sang Gembala Agung di dekat kita. Dan kita masih boleh bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Di usia yang relatif muda Tuhan ambil. Saya kira jemaat Tuhan di GKI Cinere jauh lebih mengenal almarhum ketimbang saya. Saya kira kita semua setuju bahwa almarhum tidak pernah lelah untuk melayani. Saya kira kita paham benar sebagai pendeta, ibu dari anak-anak dan sekaligus istri dari seorang pendeta. Dia adalah seorang perempuan yang tangguh, yang detail dalam pekerjaannya, yang terus mempertahankan pendapatnya jika dia merasa benar. Saudara, yang saya ingat semasa hidup almarhum, kalau kita sudah berdiskusi, sudah debat seru, ribut rukun. Begitu selesai selalu kata kuncinya, ayo makan. Saudara, bukankah kita menangkap ada jiwa gembala padanya? Gembala itu kan rindu untuk terus memberi makan. Jadi sudah ribut, rukun, ayo makan. Sudahlah kalau yang tadi. Saya tahu benar bahwa almarhum tidak suka menyimpan masalah. Saya tahu benar bahwa almarhum tidak suka memperuncing persoalan. Yang penting yuk kita makan. Supaya tidak kehabisan energi untuk terus melayani. Kepada Mas Thomas, Queen dan Gio, Ibu Ros, Pak Tony, dan saudara-saudaraku semua. Meski pahit, meski tidak mudah, tetaplah tegar. Berbanggalah Bapak Tony dan Ibu Ros sebagai orang tua punya anak yang terus melayani sampai akhir. Sebagai pasangan hidup, Mas Thomas mengenal betul pasangan hidupnya yang tidak pernah lelah melayani suami. Semalam-malaman mendampingi dan mencarikan rumah sakit bagi suami tercinta supaya suaminya itu berpulih. Juga anak-anakku, Queen dan Gio, ketika kalian PH, penilaian harian, ibumu ambil cuti dan saya tahu itu tidak mudah. Dia paling tidak suka berjauhan dengan jemaatnya. Dia tidak paling suka lama-lama meninggalkan kita anak-anak rohaninya. Dan kalau ditanya apa itu? Bukankah itu jiwa gembala? Bukankah itu hati yang melayani? Berbahagialah kita sebab sampai Tuhan panggil ia terus melayani.
Ia dipanggil bahkan tiada henti-hentinya melayani. Yang saya dengar ketika di kamar isolasi dia masih japri. Menanyakan seorang inang, gimana nang cucu? Gimana tok sakitmu? Gimana bos? Sapa anak akrab pada koleganya. Bersyukur dan berbanggalah. Karena menurut saya kita tidak hanya pernah punya gembala macam ini. Melainkan kita terus menerus punya spirit, jiwa, hati gembala itu yang tinggal selama-lamanya. Hidup dan menghidupi gereja kita. Bahkan gereja dalam lingkup yang lebih luas, GKI. Maka yang terakhir tugas kita adalah mari kita relakan. Sebab di sana sudah tidak ada lagi kelelahan dan air mata. Mari kita relakan sebab dalam kacamata iman kita dia sudah tertawa tanpa khawatir keluarganya bagaimana. Iya toh? Dalam hikmat Tuhan, dalam tubuh kemuliaan dia pasti sudah punya jawaban bagi orang-orang yang dikasihi dan yang ditinggalkannya. Pun bukankah itu bagian dari damai yang melampaui segala akal? Mas Thomas, Queen dan Gio, Ibu Ros dan Pak Tony, kami semua adalah keluarga, kami semua adalah anak-anakmu. Kita hanya bisa hidup maju, tidak akan pernah kembali mundur. Biar kita terus maju untuk melewati lembah kekelaman yang Tuhan izinkan. Biar kita bersama bergandeng lalu dipapa oleh Gembala Agung itu. Mungkin hari ini adalah lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Kita ingat pendeta kita sudah lebih dulu sampai di rumput hijau dan air segar keabadian. Tapi percayalah, rumput hijau, air segar juga mengalir bagi saudara dan saya. Kiranya malam hari ini juga esok Tuhan terus memberikan kekuatan untuk berbondong-bondong sampai ke tujuan. Tuhan pulihkan kita. Cik Gled, selamat jalan. Engkau sudah menang. Engkau sudah purna melayani domba-dombamu di tempat ini dan juga di tempat yang lain. Bahkan dengan sempurna. Terima kasih. Engkau mengantar kami. Kau memberkati rumah yang kami tinggali. Berbaringlah dalam keabadian di rumput hijau dan air yang tenang. Amin.
Saudaraku, terus berjalanlah dan tetaplah menjadi saksi Kristus, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Memang bukan sebuah peristiwa yang mudah untuk kita lalui bersama. Namun mari jangan kehilangan iman percaya kita bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik dan menganugerahkan yang terbaik kepada rekan yang begitu kita kasihi. Secara pribadi mentor bagi saya, Pendeta Gladys. Keluarga akan memberikan sedikit kata dan kemudian dilanjutkan oleh majelis jemaat. Selamat malam. Saya atas nama keluarga Pendeta Gladys mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis dan seluruh jemaat GKI Cinere yang telah memberi bantuan dan perhatian yang besar kepada Pendeta Gladys dari semasa almarhum melayani di GKI Cinere hingga saat panggilannya ke rumah Bapa di surga. Kami semua sangat berduka, namun kami percaya Tuhan memiliki rancangan yang lain, yang terbaik, dan telah memberikan semua yang terbaik bagi kakak yang begitu kami kasihi. Kami mohon Bapak dan Ibu dapat terus mendukung kami dalam doa khususnya bagi Pendeta Thomas, Geo, dan Queen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Kita mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Satu hal yang kita rasakan, betapa Pendeta Gladys sebagai gembala, dia sungguh-sungguh bisa membimbing kita, memberikan kekuatan tatkala kita merasa nggak kuat, dan dia sungguh-sungguh menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak pernah memandang orang yang apakah itu jago, apakah itu nggak bisa apa-apa, justru menyemangati kita. Kita patut kenang bagaimana karya yang sudah diberikan oleh Pendeta Gladys. Bagaimana dia memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, kasih yang sungguh-sungguh kepada kita jemaatnya. Sampai jauh malam, bahkan pagi-pagi sudah datang kembali. Sungguh seorang hamba Tuhan yang memberikan teladan yang sangat baik bagi kita. Saya mewakili majelis jemaat GKI Cinere, sungguh kita merasa sangat kehilangan. Saya mengajak jemaat semua simpatisan, mari kita menjadikan Pendeta Gladys sebagai teladan bagi kita. Sebagai contoh bagi kita, sebagai role model bagi kita. Hingga perjuangan sampai akhir, dia tetap mengasihi jemaatnya. Pada kesempatan ini juga, majelis jemaat mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga Bapak Pendeta Thomas, bagi
putra-putrinya, Geo dan Queen. Tuhan yang memberi kekuatan bagi keluarga Bapak. Tuhan yang akan terus menolong keluarga Bapak untuk boleh kuat, semakin tangguh, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin melayani Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami, Majelis Jemaat juga mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga Pendeta Gladys, bagi orang tuanya, bagi Bapak Antoni Wi, bagi Ibu Roslin Wi, juga bagi kedua adik-adik dari Pendeta Gladys, bagi Bapak Michael Wi bersama keluarga, bagi Bapak Erik bersama keluarga. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan bagi seluruh keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberi semangat, Tuhan yang sungguh-sungguh memberi kekuatan bagi seluruh keluarga ini. Pada kesempatan ini juga saya mewakili teman-teman Majelis Jemaat mohon maaf apabila selama sakitnya Pendeta Gladys sampai dengan wafatnya Pendeta Gladys, kami tidak bisa memberikan yang terbaik. Kami mohon maaf untuk itu semua. Ini yang kami mampu untuk lakukan untuk Pendeta Gladys. Kami berusaha melakukan yang terbaik bagi Pendeta Gladys. Secara khusus pada kesempatan ini juga kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi Pendeta Riani yang besok akan memimpin dan mengantar Pendeta Gladys ke pemakaman. Mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Riani yang sudah bersedia untuk memimpin ibadah pemakaman esok. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menyertai Pendeta Riani. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini kami Majelis Jemaat mengajak kita semua, mari kita sama-sama menjadikan Pendeta Gladys sebagai teladan dalam hidup kita. Di dalam semangatnya melayani, di dalam contoh-contoh hidupnya, di dalam dia antusiasme semangatnya tidak kenal lelah di dalam melayani jemaatnya. Mari kita bersama-sama, kita tingkatkan semangat kita, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat untuk kita boleh melayani bersama. Mari kita lakukan yang terbaik, dan kita lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Selamat jalan Pendeta Gladys. Tuhan menyertai dan memberkati Pendeta Gladys. Tuhan juga menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan Tuhan menguatkan seluruh jemaat yang ditinggalkan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan selamat malam. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh,
diberkati.